Oke, selamat pagi semuanya. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas tentang analisa spasial. Jadi yang sebelumnya kita mencari jarak terdekat, lalu mencari jarak yang jauh dari, dan lain sebagainya menggunakan GIS. Nah, ini kita bisa mengimplementasikannya juga dalam web. Yang kita pakai adalah, nah ini ya, TorchJS. Jadi kita tetap bisa melakukan analisa spasial sederhana di TorchJS ya. Jadi yang sederhana saja. Nah, ini kita bisa lihat di torchjs.org atau enggak, dan kita downloadnya di github/torchjs/ gitu ya. Sekarang kita ngintip sedikit URL-nya. Nah, ini torchjs.org. Ini kita bisa mencari beberapa yang utama dia. Misalkan kita mencari garis-garisnya, titik potong antara beberapa poin, lalu ada buffer. Kita mencari jarak dekat dengan poinnya, atau enggak dengan line string atau enggak dengan polygon juga bisa, tergantung dari layernya. Kalau ada centroid dari beberapa titik lokasi, itu titik tengahnya yang mana. Kalau ada Voronoi, nah ini untuk membuat perseginya, dia akan membuat pola seperti ini. Selain itu masih banyak lagi, kan bisa lihat di sebelah kiri ada center of mass, centroid, destination, distance. Dan kita mau mencari dari dua titik lokasi, jaraknya berapa, lalu luasannya berapa dari beberapa titik lokasi, lalu ada juga round, macam-macam. Bisa kalian coba nih, ada juga difference, ada dissolve, jadi yang ada di kikis kemarin bisa kita manfaatkan. Ini ada union juga, jadi dari dua layer kita jadikan satu layer. Itu untuk intronya dari JS. Nanti mungkin kita akan lebih banyak membahas di buffer, lalu kita juga akan memanfaatkan sedikit union dan difference juga ya. Seperti itu, jadi kita langsung ke studi kasusnya. Nah, kita akan mulai langsung praktek dengan melakukan analisa sederhana yang pernah kita lakukan di GIS. Yang pertama, kita akan mencari daerah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut ya. Yang pertama, dekat dengan jalan besar maksimal setengah kilometer, 0,5 km atau 500 meter. Lalu yang kedua, jauh dari daerah banjir, jauh dari daerah banjir, sama setengah kilometer, 500 meter. Lalu yang terakhir, berada tidak di pinggir wilayah kota, minimal 2 km dari pinggiran Surabaya. Jadi nanti kita akan mencari dekat dengan jalan, jauh dengan banjir, lalu yang terakhir di tengah-tengah kota, tidak berada di pinggir. Yang pertama kali lakukan sudah saya siapkan di garis juga. Download dahulu jalan besar.geojson, wilayah kota.geojson, sama genangan ini kurang satu lagi. Genangan.geojson kita taruh di tempat yang sama dengan aplikasi, lalu download juga turf.min.js, taruh di folder plugin. Nah, di sini folder saya sudah ada genangan, sudah ada jalan besar, lalu sudah ada wilayah kota, sampah ini juga ya, sampah LPS untuk tugas kalian nanti. Kalau dalam folder plugin saya juga sudah download turfdit.min.js. Atau kalau di GitHub-nya tadi di sini ya, itu juga sudah disediakan sebetulnya. Kalau misalnya kalian nggak mau download, kita bisa pakai yang online di sini ya. Nah, ini kita bisa langsung pakai script yang ini. Kalau kita mau pakai yang di sini, kita harus download dulu, atau kita download minify file. Nah, ini bisa kalian download, kalian save, lalu ditempatkan di folder plugin. Mungkin yang lebih aman kita pakai yang ini. Siapkan itu dulu, pastikan sudah berada dalam satu folder yang sama. Jadi, selanjutnya kita fokus dulu untuk di latihan yang paling simpel. Jadi kita kopikan latihan yang paling sederhana, kita pakai leaflet 1. Jadi
Kita copy leaflet 1. Leaflet 1 kita copy paste, kita jadikan leaflet 13. Jangan lupa title-nya dan head-nya diganti. Leaflet 13. Kita tes dulu di browser. Sekarang kita buka itu ya. Buka database itu sekali. Ya, leaflet 13. Ini saya pakai yang sederhana. Oke. Selanjutnya kita tambahkan dulu wilayah kota GeoJSON, jalan besar GeoJSON, lalu genangan.geoJSON. Karena sudah ada di dalam satu folder, saya tinggal buat variabel baru aja. Nama variabel untuk wilayah kota. Kita pakai yang ada di latihan 7. l.geoJSON.ajax, lalu lokasi filenya karena memang sudah ada dalam satu folder. Yang saya panggil wilayah kota.geoJSON. Kalau sudah, bisa langsung saya add to map. Ya, kita tes dulu. Tampil tidaknya browser. Oh sorry, kita masih belum import itu ya. Headnya belum, leaflet Ajax. Jadi di latihan leaflet 7 ini kan pertama kali di GeoJSON, kita copy dulu aja headnya yang selain leaflet JS, kita copy, kita taruh sini. Kalau sudah, kita lihat hasilnya dulu. Nah, ya, tampil untuk wilayahnya. Ini saya berikan GeoJSON-nya untuk keluar Surabaya, di batas Surabaya. Selanjutnya kita buat juga untuk jalan besar. Jalan besar GeoJSON. Langsung di add to map. Lalu variabel apa lagi? Genangan. Ajax GeoJSON. Genangan GeoJSON. J-nya kecil. Lalu kita add to map lagi. Nah, selain itu kita diminta untuk mewarnai juga. Wilayah kota berupa poligon diwarnai transparan dengan garis pinggir warna hitam tebal. Lalu yang kedua, jalan besar berupa garis diwarnai merah, lalu genangan berupa poligon diwarnai cian tanpa garis pinggir, jadi warna dalamnya aja langsung. Berarti kita buatkan stylenya dulu di atasnya. Kita pertama function style wilayah kota. Dia mengirimkan feature-nya, lalu dan kita return berbentuk array atau JSON gitu ya. Color tadi wilayah kota mintanya warna hitam ya. Pertama warna hitam, lalu dalamnya transparan. Jadi kita buat fill opacity 0. Lalu untuk tebal garisnya kita buat 5px. Nah ini, jadi kita buat 5px, dalamnya kosong. Jadi kita buat fill opacity-nya kosong. Yang kedua, style jalan besar.
yang diminta warnanya merah. Oke. Langsung aja color red. Yang ketiga style genang. Kita kasih fill color ya. Kalau tadi kan polygon color itu berarti garisnya aja. Kalau fill color berarti warna dalamnya. Yang lalu untuk widthnya ini berarti tebal garisnya kita buat 0 karena kita nggak mau pakai garis. Lalu fill opacity-nya biar agak sedikit transparan kita kasih 0,6. Setelah itu kita sudah siapkan style wilayah kota, style jalan besar, style genangan. Nah, berarti nanti di sini pada saat kita panggil GeoJSON-nya kita tambahkan lagi style wilayah kota. Juga dengan yang lain. Style jalan besar. Style genangan. Nah, seperti ini. Udah seperti ini kita langsung coba lagi di browser. Nah ini ya. Jadi wilayah kotanya garis luarnya hitam, jalannya warna merah, lalu genangannya warna biru dengan opacity-nya saya buat 0,6. Jadi agak transparan. Jadi untuk data awalnya sebelum kita melakukan analisa spasial. Nah ini adalah hasilnya tadi kita ya. Selanjutnya kalau misalnya data ini sudah oke, kita akan membuat buffernya. Jadi kita membuat wilayah yang dekat dari, kita akan memanfaatkan fungsi dari turf.js. Input dari fungsi ini adalah geometric object gitu ya, dalam bentuk GeoJSON dan distance dari buffer. GeoJSON sendiri dapat di-generate dengan fungsi delivered yaitu toGeoJSON. Yang perlu diingat bahwa pemanggilan data GeoJSON melalui Ajax ini adalah sebuah proses asinkronus. Jadi misalkan datanya lumayan besar, dia itu masih istilahnya bahasa saya masih loading, masih memuat data. Itu kalau misalnya kita manfaatkan langsung biasanya akan ada error. Jadi kita akan menggunakan event on data loaded. Jadi pada saat kita mau memanfaatkan objek jalan besar misalnya, kita harus menunggu proses load datanya selesai dulu. Ini kan misalkan kita pakai Surabaya mungkin datanya kecil. Misalnya kita pakai satu Indonesia agak berat, dia masih mengeload data, tapi kita sudah mau nambah buffer, kita olah datanya jadi buffer. Nah, itu biasanya akan error. Jadi kita akan memanfaatkan event on data load. Jadi kita memastikan layernya memang sudah termuat datanya semuanya secara keseluruhan, baru kita manfaatkan datanya. Oke, pertama jangan lupa kita penggunaan library turf.js kita tambahkan dulu di headernya. Lalu ini kita membuat function untuk buffer jalannya. Oke, jadi kita buat dulu, kita import dulu plugin turf.js. Saya copy dulu dari Ajax aja. Di plugin lalu turf.js ya, saya namakan. Save. Seperti biasa saya akan cek dulu apakah sudah termuat dengan baik. View page source, turf.js-nya saya buka. Kalau misalnya memang hasilnya keluar datanya bukan not found, berarti berhasil. Selanjutnya kita akan membuat style untuk buffernya. Kita kasih nama style buffer. Kita akan membuffer jalan. Di buffer jalan kita akan kasih warna pink karena tadi jalannya warna merah ya. Jadi biar kita ketahuan perbedaan, kita kasih warna pink. Lalu buffer kan banyak polygon, jadi kita nggak perlu garis luarnya, biasanya kita kasih 0. Fill opacity-nya mungkin agak lebih tipis lagi, mungkin 3. Kita coba 3 atau 0,4, lebih jelas yang mana. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa ini fungsinya adalah
JSON Ajax ini asinkronus, jadi kita harus menunggu datanya terload dulu. Kita bisa memanfaatkan misalkan jalan besar dot on data loaded. Kita akan ngapain? Function di dalamnya. Nah, baru di dalam ini kita akan melakukan sesuatu. Apa yang akan kita lakukan? Nah, lalu untuk buffer dari TOFJS ini, dia adalah fungsi geometry object dalam bentuk GeoJSON. Walaupun sudah dalam bentuk GeoJSON, tapi ini kan di convert menjadi objek. Jadi kita harus menjadikan dia GeoJSON lagi dengan cara kita kasih misalkan variabel apa ya? Kita ikuti itu aja, ikuti ppt line sama dengan jalan besar dot to GeoJSON. Nah, biasanya dia case sensitif ya. Jadi besar kecilnya huruf ini biasanya pengaruh. Nah, lalu kita akan buat buffer jalan. Kita akan membuffer apanya? Ini untuk fungsi kita panggil type.buffer. Yang kita buffer adalah line-nya tadi, yaitu jalan besar dalam bentuk GeoJSON. Lalu jaraknya, kan tadi kita mintanya setengah kilometer ya. Jadi kita isi aja 0,5. Lalu ada parameter lagi yaitu units. Units itu untuk kita mendefinisikan kita mau dalam satuan apa, kilometer. Kalau misalkan mau meter juga bisa. Berarti nanti kita isinya ini 500. Jadi tergantung satuan yang kita setting. Seperti itu. Lalu selanjutnya setelah kita buat tadi, buffer ini kan bentuknya adalah GeoJSON. Ya, buffer jalan adalah GeoJSON. Sekarang kita jadikan lagi layer buffer jalan. Kita jadikan l.geoJSON.ajax. Apa yang di GeoJSON ya, langsung buffer jalan. Lalu stylenya kita sudah siapkan tadi. Kita pakai style buffer jalan. Langsung di add to map. Ya, jadi yang pertama kita jadikan GeoJSON lagi. Setelah kita jadikan GeoJSON baru bisa manfaatkan dari fungsinya type.buffer. Kita atau gini aja, saya kasih nama apa ya? Geo jalan besar. Maksudnya geo itu dia berarti bentuknya adalah GeoJSON gitu ya. Kalau kita simpan di variabel buffer jalan, kalau sudah baru kita jadikan layer buffer jalan tadi. Gitu. Kalau sudah kita coba lihat hasilnya. Nah, ini kita refresh dulu. Refresh, belum keluar ini. Hasilnya belum keluar, kita coba F12. Tidak ada error. Tidak ada error, kita lihat lagi. Type.buffer, geo jalan besar, dalam bentuk GeoJSON betul, my layer jalan, GeoJSON-nya kita panggil lagi. Oh gini ya, jadi karena ini adalah sebuah file dari luar, wilayah kota GeoJSON, jalan besar GeoJSON, kenangan GeoJSON, jadi dia ada .ajax-nya. Jadi .ajax itu dia akan memanggil file lainnya. Nah, kalau ini kan buffer jalan ceritanya sudah ada di dalam satu file ini, dia mengolahnya di sini, berarti nggak usah .ajax, langsung l.geojson seharusnya. Kita save, kita coba lagi, kita refresh. Nah ini ya, ada ping-ping ini. Dan saya pakai Google Library lebih kelihatan. Nah, jadi seperti ini. Mungkin kurang kelihatan, kita coba opus ini kita naikin aja 0,4. Refresh. Nah, ini lumayan kelihatan. Sama aja sih, nggak apa-apa, bebas. Nah ini kok kalian perhatikan ya, ini jalannya di sini, lalu ini warna pink itu berarti setengah kilo dari layer jalan. Nah, ini setengah kilo dari layer jalan. Nah cuman kalau misalnya kalian lihat lagi, ini buffernya tertumpuk-tumpuk ya. Ini ada layer sendiri, ini menjadi layer sendiri, dan yang berpotongan warnanya akan menjadi lebih gelap. Ini lebih gelap berarti dia akan banyak perpotongan dari layer-layer yang dekat jalan tadi.
Nah, ini berdirinya menjadinya satu per layer sendiri, suatu layer ditempel-tempel gitu. Itu kurang pas, jadi kita akan membuat menjadi satu buffer besar gitu. Kita perlu melakukan union, kita pakai union. Jadi kita gabungkan, kita merge pada semua buffer pada setiap feature yang terjadi, yang terbuat. Nah, itu kita perlu mengubah sedikit codingan di data load.nya. Nah, ini ya, jadi kita perlu ubah sedikit. Jadi kita akan istilahnya nge for each gitu ya, nge feature each. Dia akan apa namanya, melooping hasil dari layer-layer tadi. Jadi misalnya kita lihat di browser, ini kan menjadi banyak itu ya, banyak layer ya, sebetulnya. Nah, dia akan di looping satu persatu, lalu akan di merge satu persatu lagi. Begitu. Sekarang kita coba yang ada di PPT ya. Jadi kita modifikasi sedikit di sini di dalam loaded-nya. Kita buat pertama kita buat loopingnya dulu, variabel i sama dengan 0. Saya enter lagi aja. Lalu kita buat variabel union jalan. Union jalan ini aja. Nah, kalau sudah, kita akan ngefit ada fungsi dot feature each ya. Yang mau kita looping apa, yang buffer jalan. Buffer jalan, kita kasih function lagi, parameter pertama kurang feature 1, lalu feature index. Ini jadi nanti dalam media akan melooping data yang dihasilkan oleh jalan. Jadi kan memang jalannya terputus-putus seperti itu, poinnya, jadi dia akan looping. Nah, pada saat pertama kali looping, saya akan berikan i++, jadi dia seperti ada tandanya. Ini pertama kali variabel 0, jadi pertama kali dia looping, i++ jadi 1. Nah, jika looping i-nya sama dengan 1, kan dia pertama kali looping. Union jalannya saya samakan dengan current feature, jadi feature yang memang di looping pada saat itu. Jika tidak, dalam arti dia sudah lebih dari 1, nah ini kita baru mulai union jalannya. Kita manfaatkan fungsi dari self.union. Apa yang kita union? Ya, union jalan itu sendiri dengan current feature yang sedang di looping sekarang. Jadi misalkan looping yang pertama, ini kita lihat ya. Misalkan looping yang pertama dia ada di sebelah sini. Nah, berarti union jalannya isinya layer yang ini. Lalu pada saat looping kedua dia mengembalikan layer yang ini. Nanti union antara layer 1 dan layer 2. Nah, sekarang union jalan isinya sudah tergabung nih, antara jalan yang ini dengan yang ini sudah tergabung. Lalu looping yang ketiga ternyata dia mengembalikan layer yang ini. Berarti nanti layer jalan yang panjang ini di union dengan yang ini. Seterusnya sampai semua layer menjadi satu. Itu. Makanya dia pada saat looping yang pertama dia saya isikan dengan yawis union jalannya sama dengan layer yang pertama. Selanjutnya baru digabung sama kayak plus gitu. Jadi misalnya loop yang keempat berarti union jalan isinya sudah tergabung antara layer 1, 2, 3. Baru digabung dengan layer keempat. Seperti itu. Nah, kalau sudah baru yang kita buffer ini ya, baru kita JSON bukan yang buffer jalan tapi yang union jalan. Karena kan memang sudah kita jadikan satu. Seperti itu. Sekarang kita akan coba lihat hasilnya. Ini masih terpecah-pecah, kita refresh. Saya jadikan hybrid. Nah, ini ya, sudah jadi satu layer semua, makanya nggak ada yang tertumpuk-tumpuk, warnanya sama semua. Karena memang dia menjadi satu layer. Jadi ini kita sudah berhasil menampilkan buffer untuk dekat dengan jalan.
Yang perlu diingat adalah yang kita cari adalah yang berada di warna pink. Nah, jadi kan kita mintanya yang di dekat jalan. Berarti selain di luar warna pink ini sudah nggak mungkin jadi kriteria kita, karena kita kan maunya yang dekat dengan jalan besar. Nah, yang kedua kita akan membuat buffer genangan. Agar berurutan, pembentukan layar genangan dibuat setelah pembentukan layar jalan dan buffernya selesai. Jadi pindahkan pembentukan layar genangan ke dalam on data loadnya jalan dan tambahkan buffer jalan setelah on data loadnya genangan selesai. Persis seperti cara buffer. Sebentar, kita langsung itu aja biar nggak bingung. Kita ke prakteknya. Ini kita sekarang jalan besar sudah buat jalan besar. Karena dia bentuknya asinkronus, jadi lebih baik pembentukan genangan on data load-nya setelah jalan besarnya selesai. Jadi jalan sini kita buat lagi. Untuk yang genangan kita codingnya di dalamnya jalan besar. Nah, cuman mungkin sebelumnya kita akan buat itu. Kita akan buat stylenya dulu. Style buffer jalan sudah. Sekarang kita buat style buffer genangan. Kita kasih warnanya sama sekian. Width-nya 0, opacity-nya 0,4. Kalau sudah seperti ini, sebentar ya. Style genangan 0,7. Untuk style genangan aslinya kita istilahnya lebih padatkan lagi warnanya. Kalau untuk buffer yang kita opsi ini kita kurang. Nah, untuk membuat jalan genangan, misalkan kita membuat di sini, itu jangan ya, karena kita harus menyelesaikan dulu jalan besarnya selesai, baru kita membuat buffer genangan. Jadi kita ngodingnya di dalamnya jalan besar on data load. Nah, kita baru ngoding genangan dot on data load, dapat function. Kalian perhatikan genangan on data load-nya kita coding di dalamnya jalan besar. Misalkan load-nya di sini. Kita kasih tanda genangan. Nah, seperti ini. Baru kita sama kayak tadi, kita buat variabel geo, ini masih dalam JSON genangan dot to GeoJSON. Lalu kita buat lagi buffernya, variabel buffer genangan sama dengan buffer geo genangan sama 0,5 km. Nah, kalau sudah, karena memang bentuknya nanti sama, dia akan menjadi genangan sendiri-sendiri. Berarti kita harus for each lagi, feature each. Nah, di feature each ini union jalan saya ganti union. Kalau yang di each adalah buffer genangan. Kalau sudah, variabel layer buffer genangan kita kisahkan union genangan, style buffer genangan juga begini ya. Jadi seperti ini, kita akan coba lihat hasilnya. Caranya sama persis, bedanya kita masukkan di dalamnya tag jalan besar. Kita lihat hasilnya dulu. Kita refresh. Dia loadingnya agak lama karena dia menunggu yang warna pink selesai dulu di generate, baru yang warna biru ini berarti genangan. Yang warna biru agak pekat itu genangan aslinya, lalu yang transparansinya sedikit itu adalah wilayah dekat dengan genangan. Tapi perlu diingat ya, nah ini hasilnya tadi,
Lokasi yang dicari adalah yang berada di warna pink tapi tidak berada di warna biru. Karena kita mau jauh dari genangan. Berarti yang warna pink ini sudah jelas akan menjadi kriteria, tapi yang warna pink bertabrakan dengan warna biru muda sudah pasti bukan wilayah kita. Selanjutnya kita sudah buat jalan genangan, lalu kita sudah review dari kriteria kita. Selanjutnya kita akan menambahkan buffer wilayah kota. Untuk wilayah kota yang diinginkan adalah yang tidak berada di pinggiran. Kita lihat di browser dulu ya. Nah, ini kan batasnya di sini. Jadi dia tidak mau dekat-dekat dengan sini. Paling tidak berapa tadi kriterianya? 2 kilo ya kalau nggak salah. 2 kilo. Berarti kita akan membuat buffernya menjadi buffer ke dalam, sehingga distance-nya kita buat minus. Kalau misalnya kita tidak mau 2 kilometer dekat dengan jalan, berarti kita buat minus biar dia menjorok ke dalam. Lagi-lagi kita buat dulu buffer wilayahnya, lalu codingan untuk membuat buffernya kita masukkan di dalam on data load-nya genangan. Jadi berurutan ya. Pertama tadi kita untuk yang buffer jalan, lalu buffer genangan di dalamnya buffer jalan. Nah, sekarang untuk buffer wilayah berada di dalamnya buffer genangan. Kita buat stylenya dulu ya, style buffer wilayah kota. Wilayah kota kita kasih warna kuning, lalu opacity-nya kita rendahkan lagi ya 0,2. Lalu caranya sama, kita buatnya di dalamnya tag data genangan. Kita buat wilayah kota on data loaded. Kita buat function tutup tag wilayah kota data loaded. Nah, seperti ini. Kita buat variabel JSON yang bisa dalam arti wilayah kota dan JSON wilayah kota dengan wilayah kota .to JSON. Kita buat var buffer wilayah kota buffer, kita buffer geo wilayah kotanya. Nah, karena kita mau minus 2 kilo, berarti kita kasih minus 2. Kita maunya menjorok, tidak mau dekat-dekat. Unitnya kilometer. Kalau sudah, sama seperti tadi, kita harus for each dulu. Kita taruh di tag dalam tag genangan. Kita ganti union wilayah kota, lalu kita buffer wilayah kota. Kalau sudah, kita tambahkan variabel layer buffer wilayah kota, kita l.json, kita JSON union wilayah kotanya dengan style yang sudah kita buat tadi, style buffer wilayah kota. Jangan lupa di add to map. Nah, ini wilayah kotanya. Kita lihat hasilnya dulu di browser. Kita refresh. Yang looping yang biru selesai, yang kuning belum tampil. Lihat apakah ada error. Nggak ada. Kita lihat dulu. Mungkin ada yang terlewat dari kita. Kita buat wilayah kota, namanya wilayah kota.geojson. Data loadednya kita buat to geojson dulu. Lalu kita buffer wilayah kotanya minus 2 kilometer. Lalu kita buat union wilayah kota. Lalu kita each buffer wilayah kotanya.
betul. Oke, mungkin biar nggak bingung, ini current feature 1. Untuk genangan kita kasih nama berbeda, current feature 2. Lalu wilayah kota kita kasih current feature 3. Biar berbeda, feature indeksnya dibiarkan. Ini gitu lalu dia ngelooping, yang di looping current feature 3-nya betul. Layer buffer wilayah kota, LG.JSON, union wilayah kota, betul. Stylenya style buffer wilayah kota. Betul juga. Kalau sudah di add to map. Oke, kita save lagi. Kita coba lagi. Refresh. Dia masih loading. Sebentar, saya cek dulu. Oke, masih belum tampil. Kita coba ini. Kita coba pada saat dia memanggil wilayah kota, jangan di awal. Jadi nunggu genangan selesai, baru dia import wilayah kota ya. Mungkin karena agak besar. Wilayah kota.json baru dia on data load. Jadi kalau wilayah kota sudah terload, baru dia melakukan sesuatu. Nah, dan kita akan ngeload wilayah kota ke JSON ini pada saat buffer genangannya selesai. Nah, kayak gini. Sebenarnya lebih bagus juga genangan yang kita taruh di dalam juga. Genangan akan kita panggil setelah buffer jalan selesai. Baru kita akan memanggil variabel genangan. Genangan.getJSON. Begitu juga dengan wilayah kota. Ini kita coba lihat hasilnya dulu. Ini genangan terload. Jadi dia ngeload GJSON-nya juga menunggu buffernya selesai. Nah, ini hasilnya kayak seperti ini. Lalu kita lihat PPT dulu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Dan perlu diingat lokasi ini adalah yang berada di warna pink, tapi tidak berada di warna biru, tapi berada juga di daerah berwarna kuning. Nah, jadi kalau ada barisan pink warna dan kuning, nah ini harusnya menjadi wilayah kita ya. Tapi kalau sudah ada biru ini bukan. Yang bersampingan saja. Seperti itu. Next, selanjutnya kita sudah punya 3 data awal, dekat dengan jalan, lalu jauh dari sungai atau genangan, lalu jauh dari pinggiran kota. Kita akan membuat wilayah tengah kota dan jauh dengan genangan. Kita akan membuat dengan fungsi difference. Fungsi difference ini kita menggabungkan dulu antara wilayah kota dan genangan. Kita akan menggunakan fungsi difference. Kita coba dulu di sublime, berarti kita membuatnya di dalamnya wilayah kota data load ya. Jadi karena memang ini lokasi coding saat semua buffer selesai. Nah, di dalam sini kita akan buat variabel misalkan difference wilayah genangan. Kita pakai fungsi of difference yang kita difference pertama yaitu wilayah kota dengan union genangan. Jadi kita akan mencari apa ya? Jadi wilayah kota yang tidak ada genangannya. Nah, ini kita jadikannya pakai difference. Lalu kita buat lagi layer div genangan sama dengan seperti tadi LG.JSON langsung di wilayah genangan. Oh ya, kita buat stylenya dulu seharusnya. Kita buat dulu stylenya. Kita kasih style
Jadi wilayah yang jauh dari wilayah jauh genangan. Kalau kita kasih nama gitu aja, layer wilayah jauh genangan. Oke. Lalu di add to map. Tapi jangan lupa kita belum buat style ini, jadi kita buat dulu di atas. Kita buat function style wilayah jauh genangan. Kita kasih warna orange. Kalau opacity-nya 0,4. Kita sudah buat stylenya, kita sudah buat difference-nya. Wilayah yang tidak dekat genangan. Jadi wilayah itu yang kuning, tapi tidak ada di warna biru-biru, tidak di dekat dengan genangan. Kita coba refresh. Nah, ini ya. Warnanya menjadi lebih orange. Nah, ini berarti yang wilayah jauh dari genangan. Nah, mungkin biar untuk mengetahui kita akan menambahkan layernya di sini ya. Kita akan tambahkan checkboxnya biar kita bisa lihat perbedaan. Kita buat dulu, kita kasih nama di bawah sini, di paling bawah. Sorry. Di sini aja. Kita buat variabel. Nah, dalamnya kita buat variabel lagi. Ini nanti jadi di paling bawah, variabel overlay maps. Nah, baru nanti kita layer kontrolnya kita taruh di sini. Base maps, overlay maps. Oke, yang pertama dekat jalan. Dekat jalan tadi namanya layer buffer jalan. Lalu dekat genangan. Layer buffer genangan. Lalu bukan pinggir kota. Bukan pinggir kota. Itu pakai layer buffer wilayah kota. Lalu selanjutnya bukan pinggir kota dan jauh dan bukan dekat genangan. Itu kita tadi pakai layer wilayah jauh genangan. Ini ya, kita save dulu. Kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, di sini ada ya. Kita matikan dulu semua. Dekat jalan. Dekat jalan. Ini dekat genangan. Ini bukan di pinggiran kota, warna kuning. Lalu yang orange bukan kota dan bukan dekat jalan. Ini coba dekat genangan saya matikan. Nah, ini masih ada itu ya, masih ada pinggir kotanya tadi. Nah, kalau kalian perhatikan, berarti yang orange ini adalah potongan dari pinggir kota dan dekat dengan genangan. Nah, ini. Kalau kalian perhatikan, dekat genangan, pinggir kota yang mana? Pinggir kotanya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, pinggir kotanya saya dekat genangan saya matikan. Nah, masih ada warna kuning dari itu tadi, dekat pinggir kota. Nah, kalau sudah gitu berarti ini sudah kriteria kita yang pertama ini ya. Ini tengah kota dan jauh dari genangan. Selanjutnya kita kembali lagi ke sini, difference. Lokasi yang dicari adalah yang berada di warna orange dan warna pink. Jadi kita sudah punya warna orange, tinggal kita cari lagi yang dengan warna pink. Kalau tadi kita difference itu untuk mencari yang bukan, nah selanjutnya kita bisa pakai intersect, yaitu kita mencari yang warna orange dan juga dengan warna pink. Kita mencari perpotongannya. Hanya saja operasi intersect ini masih hanya bisa digunakan untuk tipe polygon, multi polygon belum bisa. Tapi untuk multi polygon belum bisa, sehingga prosesnya kita memerlukan proses bidang-bidang warna orange tadi yang menjadi polygon satu persatu. Misal dari hasil akhir di warna ungu, kita buat stylenya dulu yang di warna ungu. Lalu untuk intersectnya kita hasil intersectnya kita sama, kita looping lagi untuk menjadi satu layer terakhir.
Oke, kita coba lagi untuk buat stylenya dulu ya. Kita buat stylenya dulu di atas. Style hasil akhir. Kita kasih warna ungu. agak warna kita gitu ya. Cerah itu 0,7. Lalu sama seperti tadi, kita codingnya di dalamnya. Nah, div-nya tadi kita harus geometri, kita harus for each kita pakai function ini. Div wilayah genangan dot geometri dot coordinates dot for each. Nah, kita akan looping. Dia akan mengembalikan parameter koordinat. Kita kasih nama coord. Setelah itu oh ya, kita buat dulu di atas variabel i sama dengan 0, lalu variabel layer hasil akhir. Bukan layer ya, ini sebenarnya masih objek obj gitu ya, objek hasil akhir. Lalu kita buat variabel lagi untuk menampung feature-nya dulu. Kita buat variabel fit, isinya adalah kita array, tipenya karena cuma bisa polygon ya, jadi kita paksa dulu jadi tipe polygon. Lalu coordinates-nya dia ngambil dari coord. Lalu kita buat poligonnya, variabel poligonnya kita kenal variabel poly. Lalu yang di poligon apa? Dot polygon coordinate. Lalu kalau sudah, kita buat intersect-nya, variabel intersect. Intersect itu berarti gabungannya dari yang tadi. Yang kita intersect apa? Dot intersect. Jangan sampai apa ya? Kita kasih nama apa ya? Inter. Kita intersect yang pertama adalah dari dekat jalan. Union jalan. Jadi union jalan ini dengan polygon. Kita if internya tidak sama dengan undefined. Nah, dia kurang match, agak miss. Jadi kita if dulu misalnya di undefined, nggak sama dengan undefined, berarti kita melakukan sesuatu. Kalau di undefined ya kita biarkan aja. I++ untuk ngeloopingnya. Jika dia ngelooping yang pertama, berarti hasil objek hasil akhirnya kita samakan dengan inter. Seperti tadi ya. Kalau tidak, jadi objek hasil akhir kita union lagi. Hasil akhir objek hasil akhir dengan inter tadi, intersect tadi. Nah, seperti ini. Kalau sudah di looping tadi, di luar nanti ini hasil looping tadi. Baru kita buat lagi variabel layer hasil akhir. L.getJSON, yang kita getJSON adalah objek hasil akhirnya. Lalu stylenya kita pakai style hasil akhir. Langsung di add to map. Nah, seperti itu ya. Jadi itu ya. Hasilnya tadi kita for each geometrinya karena tadi intersect itu hanya saja bisanya untuk tipe polygon, sehingga kita nanti perlu, sedangkan untuk multi polygon kan belum bisa, sedangkan untuk yang bidang warna orange itu bentuknya multi polygon. Jadi kita harus nge-for each dulu multi polygonnya menjadi polygon sendiri, baru kita intersect satu-satu. Hasil intersectnya satu-satu kita tampung lagi di objek hasil akhir.
Kurang lebih seperti itu untuk intersect. Kita save, lalu kita coba di browser. Kita refresh. Nah, ini ada warna ungu, ini berarti adalah hasil akhirnya. Dia berada di dekat dengan jalan, oke. Lalu dia tidak dekat dengan genangan. Berarti kalau genangan saya matikan, harusnya ungunya juga, istilahnya bahasa saya bolong, berlubang. Nah, ini berarti ungunya memang berlubang, betul. Lalu dia bukan di pinggir kota, sudah jelas, karena memang di pinggir kotanya bersih. Kita tambahkan dulu untuk checkboxnya hasil akhir. Layar hasil akhir. Oke, kita save. Kita lihat lagi di browser, refresh. Coba kita matikan semua. Nah, ini berarti yang warna ungu ini adalah hasil yang kita harapkan. Ini berarti koneksi saya kurang bagus, merah-merah. Saya matikan semuanya. Nah, ini hasil akhirnya ini berarti di wilayah kuning ini sudah pasti dekat dengan jalan. Tidak mungkin dekat genangan, pasti berpotongan dengan genangan. Lalu pasti berada di pinggiran kota. Nah, inilah hasil akhirnya. Setelah itu, seperti itu untuk hasil akhirnya. Kita mengkombinasikan buffer, lalu union, lalu intersect juga. Nah, sekarang untuk tugasnya kalian, save as level 13 menjadi level 14, lalu tambahkanlah hasil akhirnya tadi, agar hasil akhirnya tadi tetap, tapi jauh dari lokasi pembuangan sampah. Jadi hasil akhirnya tadi tinggal kalian masukkan lagi ke JSON sampah, lalu kalian analisa supaya hasil akhirnya tadi jauh dari sampah. Seperti itu. Jadi tinggal kita tambahkan satu kriteria lagi, yaitu jauh dari sampah 1 km. Sekian untuk materi kita kali ini. Jika ada yang masih kurang jelas atau menanyakan seperti biasa, bisa langsung WA ke saya atau enggak email gitu ya. Terima kasih semuanya, selamat belajar dan selamat mengerjakan. Selamat pagi.